Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kalian berada, semoga sehat-sehat semuanya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami sampaikan hadis bab 14, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang meliputi 1. Pengertian birrul walidain, 2. Penerapan birrul walidain sehari-hari, 3. Kedudukan birrul walidain, 4. Kewajiban berbakti kepada orang tua yang kafir, 5. Cara berbakti kepada orang tua yang keduanya sudah tiada, 6. Keutamaan birrul walidain, 7. Ancaman bagi yang durhaka kepada kedua orang tua. Selamat mengikuti. Pengertiannya, birrul walidain memiliki arti berbakti kepada orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab sangat besar terhadap anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga kehidupannya di dunia. Ajaran Islam untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan akhlak yang harus diutamakan bagi setiap manusia, karena ridho orang tua sangatlah penting untuk keberhasilan anaknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di antara penerapan birrul walidain sehari-hari: 1. Taat kepada kedua orang tua. 2. Senantiasa mendoakan kedua orang tua ketika masih hidup dan sesudah meninggal. 3. Bersikap sopan dan santun kepada keduanya. 4. Tidak membentak orang tua atau berkata keras. 5. Meringankan beban kedua orang tua. 6. Menjadi anak yang membanggakan orang tua. 7. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. 8. Selalu siap ketika disuruh membantu orang tua. 9. Perbanyak interaksi
dengan orang tua. 10. Tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Di antara kedudukan birrul walidain. 1. Perintah birrul walidain setelah perintah tauhid. 2. Lebih utama dari jihad fi sabilillah. 3. Birrul walidain itu pintu masuk surga. 4. Birrul walidain adalah salah satu cara bertawasul kepada Allah. 5. Birrul walidain dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. 6. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. 7. Birrul walidain itu amal yang paling diutamakan. 8. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar. 9. Lupa kepada birrul walidain akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Penyebab bertambahnya umur dan sebab barokahnya rezeki. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang pengertian birrul walidain, penerapan birrul walidain sehari-hari, dan kedudukan birrul walidain. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan kewajiban berbakti kepada orang tua yang kafir, dilanjutkan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Selamat mengikuti. Kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua kafir atau musyrik. Kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 14-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fit dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di antara cara berbakti kepada orang tua ketika sudah tiada. Berbakti kepada orang tua itu sepanjang masa. Bainama ana jalisun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajulun minal ansori faqal, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min biri abawayya syai'un abarruhuma bih ba'da mautiha. Qal na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa ikramu sodiqihima wa silaturrahimi allati la silata laka ila min kibalihima fa walladhi baqiya alaika min birrihima ba'da mautihima. Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Ansor yang datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih bisa aku lakukan? Nabi menjawab, betul, yaitu ada 4 hal. Engkau doakan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Menurut hadis tersebut, di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada adalah 1. Memohon ampunan untuk orang tua, istighfar untuk mereka. 2. Memenuhi janji-janjinya seperti melunasi utangnya dan lain-lain. 3. Memuliakan teman-temannya. 4. Menjalin silaturahim dengan kerabat dan para sahabat orang tua. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua yang kafir dan cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Selanjutnya, penjelasan tentang keutamaan birrul walidain dan ancaman bagi yang durhaka kepada orang tua. Selamat mengikuti. Di antara keutamaan birrul walidain, 1. Telah melaksanakan
amal yang paling utama. 2. Birrul walidain dinilai jihad fisabilillah. 3. Birrul walidain berpahala seperti hijrah. 4. Surga di bawah telapak kaki ibu. 5. Dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. 6. Memperoleh ampunan atas dosa-dosa dari Allah. 7. Birrul walidain merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. 8. Mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Birrul walidain merupakan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Birrul walidain itu tiket masuk surga. Di antara ancaman durhaka kepada orang tua. 1. Tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Termasuk ke dalam orang-orang yang merugi besar. 3. Dapat disebut sebagai orang kafir. 4. Tidak akan masuk surga. 5. Diharamkan mencium wanginya surga. 6. Terhapus semua amal ibadahnya. 7. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. 8. Tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Di dunia akan diberikan azab atau hukuman. 10. Dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan hadis bab 14 tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua sehingga tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.